Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama program GPD Film Libas Menyapa Tomorrow Church. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, pekerjaan kita, apapun itu, mari kita dasari dulu kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita, menjadi rema untuk kehidupan kita dalam kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai 22, nanti lompat ke ayat 35. Di sini dikatakan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Kita lompat di ayat 35. "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Haleluya, puji nama Tuhan. Kita pastinya sudah tidak asing lagi dengan firman Tuhan ini tentang pengampunan. Petrus bertanya kepada Tuhan sampai berapa kali dia harus mengampuni saudaranya jika saudaranya berbuat salah kepadanya. Tapi apa jawab Tuhan? Sampai 70 kali 7 kali, yang artinya tidak terhitung. Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya memiliki hati pengampunan seperti Dia, yang selalu mengampuni orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, siapapun itu. Jika mereka berbuat salah, berbuat dosa, biarlah kita dapat mengampuni mereka dengan segenap hati kita. Jangan kita menyimpan dendam, menyimpan akar pahit atas saudara-saudara kita jika mereka sudah berbuat salah. Di sini dikatakan Tuhan memberikan perumpamaan seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kita tahu cerita ini. Hamba yang memiliki hutang kepada raja tidak sanggup membayar, tapi raja memberikan pengampunan dan menghapuskan segala hutang-hutang seorang hamba ini. Tapi hamba tersebut setelah dilepaskan hutang-hutang dan dihapuskan hutang-hutangnya oleh raja, apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan hal sedemikian yang raja lakukan kepada dirinya. Dia memiliki teman yang berhutang kepadanya, lalu dia menagih sampai mau menjebloskan temannya ke dalam penjara. Contoh ini dapat kita simpulkan bahwa seorang hamba ini tidak mengikuti apa yang raja ini perbuat kepada kehidupannya. Seperti contohnya itu Tuhan dan hidup kita. Tuhan adalah raja dan kita sebagai hambanya. Jika Tuhan telah mengampuni dosa kita, menghapus dosa kita dengan darahnya yang tercurah di bukit Golgota, Dia rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sebagai hamba-hambanya, masakan hanya kesalahan yang saudara kita perbuat tidak sampai membuat kita terancam atau membuat nyawa kita terancam, kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa melepaskan pengampunan terhadap saudara kita atau teman-teman kita yang berbuat salah kepada kita. Mari kita sebagai umat Tuhan, di ayat 35 dikatakan, "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Tuhan akan melakukan hal yang sama. Jika kita sendiri tidak dapat mengampuni, memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita, apakah Tuhan juga dapat mengampuni kita? Karena Tuhan ingin kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan telah lakukan pada kita, kita juga dapat lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita. Mari kita sebagai umat-umat Tuhan, biarlah kita memiliki hati yang mampu mengampuni dengan tulus, dengan segenap hati. Di Matius pasal yang ke-6, di ayat yang ke-12 dikatakan, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Nah, kita meminta Tuhan mengampuni kita seperti kita mengampuni orang di sekitar kita. Maka dari itu, jika kita ingin diampuni, maka ampunilah orang-orang di sekitar kita, seperti di dalam doa Bapa kami. Puji nama Tuhan. Dan renungan singkat pada pagi hari ini dapat memberkati kita, biar kita jadi anak-anak Tuhan yang dapat saling mengampuni dan saling memaafkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa dalam surga, terima kasih Yesus.
Ya Tuhan, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu, firman-Mu Tuhan, yang telah Tuhan tersampaikan dan menjadi rema, menjadi berkat atas kehidupan kami, biar kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi orang-orang Tuhan yang mengikuti teladan-Mu Tuhan, yang mengampuni orang Tuhan, tidak Tuhan perhitungan Bapa dalam mengampuni, tapi Tuhan kami dapat terus belajar Tuhan mengampuni dengan segenap hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melangkah di hari yang baru ini bersama dengan Engkau. Hanya dengan ucapan syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan, Yesus memberkati.